serta sosmewah perwakilan dari kelompok sekaligus yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, di sini kelompok kami membahas materi mengenai patrilineal, matrilineal, marga, kerabat, dan kelompok dalam keluarga. Baiklah, di sini sebelum kita memasuki materi, ada baiknya saya akan memperkenalkan beberapa rekan kerja saya yang terdiri dari Mary Andani, Meli Apriliani, Fitria, dan Nur Febrianti. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang patrilineal. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yang pertama pater yang berarti ayah, dan yang kedua lineal yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah, di mana jika terjadi masalah, maka yang bertanggung jawab adalah pihak laki-laki. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal terbagi menjadi 3 bagi. Pertama, perkawinan jujur. Suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya kekeluargaan sang istri dengan orang tua, kerabat, dan persekutuannya. Perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya menjadi keanggotaan kerabat suami. Wanita tersebut meningkatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, kecuali pada ketentuan lain. Setelah istri ada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan. Yang kedua, perkawinan mengabdi, yaitu perkawinan yang disebabkan karena pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat dari pihak wanita. Maka perkawinan dilaksanakan dengan pembayaran perkawinan dihutang atau ditunda. Dengan perkawinan mengabdi, maka pihak pria tidak usah melunasi uang jujur. Pria mengabdi pada kerabat mertuanya sampai utangnya lunas. Dan yang ketiga, perkawinan mengganti atau levirat, yaitu perkawinan antara seorang janda enggan saudara laki-laki almarhum suaminya. Bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat adanya anggapan bahwa seorang istri telah dibeli oleh pihak suami dengan telah membayar uang jujur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem matrilineal. Pengertian sistem matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkat atau matriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan linea yang berarti garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Dalam adat matrilineal, anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi yang lebih besar daripada garis keturunan bapak. Suku penganut adat matrilineal. Terdapat beberapa suku yang memegang teguh adat matrilineal.
tersebut yaitu 1. Suku Minangkabau Sunting. Masyarakat Minangkabau yang lebih dari 5 juta orang adalah masyarakat matrilineal berasal terbesar di dunia. 2. Suku Garo Sunting. Masyarakat Garo tinggal di negara bagian Meghalaya di timur Laut India. Masyarakat Garo menggunakan campuran bahasa Tibet dan Burma. Jika seorang pria menikah, ia ikut tinggal bersama istri atau ibu istrinya. Jika seorang perempuan kehilangan suaminya dan tidak bisa mengolah sendiri lahannya, ia berhak mendapat suami baru dari keluarga suaminya yang meninggal. Suku ketiga yaitu suku Musuo Sunting. Masyarakat Musuo tinggal di barat daya Cina. Mereka tinggal bersama sebagai keluarga besar dan dipimpin oleh perempuan disebut Ahmi. Pria mengurus ternak, terutama penyembelihan. Yang keempat, suku Hopi Sunting. Jika pria dari suku India Hopi menikah, anaknya jadi anggota klan istrinya, tetapi nama anak dipilih perempuan dari klan ayah pada pesta saat ia berusia 20 hari. Suku kelima yaitu suku Navajo Sunting. Di samping matrilineal, masyarakat suku India Navajo di Amerika Serikat juga matrilokal. Jadi, jika seorang pria menikah, ia menjadi anggota klan istrinya dan tinggal di pemukiman klan istrinya. Yang keenam, suku Iroquois Sunting. Kepala keluarga masyarakat Indian Iroquois di Amerika Serikat selalu perempuan dan anak-anak termasuk klan ibu. Rumah besar memiliki keluarga, tanah dan hasil panen adalah milik perempuan. Yang ketujuh, suku Ovambo Sunting. Anggota keluarga pemimpin masyarakat Ovambo disebut Aquanekamba. Hanya mereka yang anggota keluarga ini karena hubungan darah yang bisa jadi kepala keluarga besar. Karena masyarakat Ovambo menganut sistem matrilineal, relasi mengacu kepada ibu. Dan yang terakhir yaitu suku Akang Sunting. Masyarakat Akan Trauma terutama tinggal di Gahana. Klan dalam masyarakat ini dipimpin pria. Posisi pemimpinan diteruskan turun-temurun, tetapi penerusnya berasal dari keluarga ibu sang pemimpin atau keluarga saudara perempuannya. Dalam masyarakat Akan, pria kerap tidak hanya harus menyokong hidup keluarganya, melainkan juga keluarga istrinya. Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama, berdasarkan nenek moyang yang sama, dan sehubungan dengan cerita mitos. Di dalam hubungan sosial orang Batak, marga merupakan suatu dasar untuk menentukan pertuturan, hubungan persaudaraan, baik bentuk kalangan semarga maupun orang-orang dari marga lain. Mangain, pampe marga atau pemberian marga adalah pengukuhan dari pihak mangain atau pihak yang akan diberi marga untuk menjadi orang tua wali dari yang lain. Dalihan Natolu adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan berhubungan perkawinan yang menghubungkan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari para pria yang seketurunan dengan satu pihak pria yang seketurunan. Kemudian itu etnis. Etnis adalah sesuatu hal yang mempunyai kebudayaan tersendiri. Etnisitas itu sendiri adalah suatu penggolongan dasar dari suatu asal, sejarah, budaya, agama, dan bahasa serta tetap mempertahankan identitas jati diri mereka melalui cara dan tradisi khas yang tetap terjaga. Kemudian itu etnis Batak terbagi ke dalam beberapa subbagian. Yang pertama itu etnis Batak Toba, yang kedua etnis Batak Karo, yang ketiga etnis Batak Mandailing, yang keempat etnis Batak Angkola, yang kelima etnis Batak Simalungun, dan yang terakhir itu etnis Batak Pakpak. Baik, saya akan melanjutkan pada kerabat. Pengertian kerabat, kekerabatan berasal dari kata kerabat. Kerabat merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Menurut Mayer Fortes,
mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kerabat adalah orang-orang yang masih dekat hubungan dengan kita. Mereka adalah saudara sedaging karena masih ada pertalian keluarga, atau masih ada ikatan keluarga dari sanak saudara dengan keturunan induk yang sama. Jadi, kerabat ini adalah suatu hubungan erat atau hubungan saudara atau hubungan perkawinan dibentuk pengelompokan mulai dari persaudaraan saudara sampai persahabatan atau semacam perkumpulan. Adapun jenis-jenis kerabat, menurut Robert R. Bell, Irhomi tahun 2004 halaman 91 ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada kerabat dekat, konvensional kin, yaitu terdiri dari individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan seperti suami, istri, orang tua, anak, dan antar saudara atau siblings. Yang kedua ada kerabat jauh, discretionary kin, yaitu terdiri dari individu yang terkait dalam hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu. Yang ketiga, orang yang dianggap kerabat atau fictive kin, yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya antar teman akrab. Selanjutnya ada kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan adalah yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek bersama atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek bersama menurut perhitungan garis atau patrilineal. Suatu kelompok adalah kesatuan individu yang diikat oleh sekurang-kurangnya. Adapun 6 unsur. Yang pertama, sistem norma-norma yang mengatur tingkah laku warga kelompok. Yang kedua, rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya. Yang ketiga, interaksi yang intensif antar warga kelompok. Yang keempat, sistem hak dan kewajiban yang meliputi mengatur interaksi antar warga kelompok. Yang kelima, pemimpin yang mengatur kegiatan-kegiatan kelompok. Dan yang terakhir, sistem hak dan kewajiban terhadap harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu. Selanjutnya ada sistem kekerabatan. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan melalui hubungan darah atau dengan hubungan status perkawinan. Sebagai contohnya, hubungan darah ialah kakak adik sekandung. Hubungan melalui perkawinan adalah bila seseorang menikah dengan saudaranya, maka ia menjadi kerabat akan seseorang yang dikawinkan oleh saudaranya itu. Contohnya, hubungan perkawinan ialah adik ipar atau kakak ipar, bisa disebut dengan bibi atau adik ibu. Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial. Peran kategori dari silsilah hubungan kekeluargaan dapat dihadirkan secara nyata. Ibu saudara kakek. Misal, ayah adalah seorang yang memiliki anak. Selanjutnya adalah kelompok dalam keluarga, di mana kelompok dalam keluarga ini merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia. Seseorang anak belajar dan menyatakan diri sebagai anggota dalam hubungan interaksi dalam kelompoknya. Keluarga merupakan kelompok primer. Yang pertama dari seseorang anak, dan disitulah
keluarga yang hanya mempunyai satu orang tua sebagai akibat perceraian atau kematian. Kelima adalah dual career, adalah keluarga dengan suami istri yang keduanya adalah bekerja dan tidak memiliki anak. Keenam, three generation, adalah keluarga yang terdiri atas 3 generasi atau lebih yang tinggal dalam satu rumah. Ketujuh adalah komunal, adalah keluarga yang dalam satu rumah terdiri dari 2 pasangan suami istri atau lebih yang monogami, anak-anaknya dan bersama-sama dalam penyediaan. 8 adalah couple atau keluarga kaditas atau cohabitation, adalah keluarga dengan 2 orang atau 1 pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan. Kesembilan adalah keluarga berkomposisi, adalah sebuah keluarga dengan perkawinan poligami dan hidup atau tinggal secara bersama-sama dalam satu rumah. Itulah tadi beberapa penjelasan materi dari kelompok kami mengenai judul kami, patrilineal, matrilineal, marga, kerabat, dan kelompok di dalam keluarga. Nah, dari beberapa penjelasan kelompok kami, saya mewakili kelompok memohon maaf jika terdapat kesalahan baik itu dalam pengucapan maupun ketidakpahaman di dalam penyampaian. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.